tapi sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Topiknya ada hak dan kewajiban warga negara, demokrasi Pancasila, pendidikan demokrasi, dan era post. Kadang kita dengar istilah-istilah ini di berita, di medsos, atau di platform lainnya. Tapi jarang banget kita benar-benar mikirin maknanya buat diri kita sendiri. Di kesempatan ini, aku mau ngajak teman-teman buat mikir bareng gimana sih kita sebagai generasi muda bisa berperan dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara, memahami demokrasi Pancasila, belajar jadi warga negara yang demokratis dan tetap waras di tengah zaman post-truth yang penuh informasi aneh-aneh. Sekarang, kita mulai ke yang paling dasar dulu, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Kalau ngomongin hak, itu artinya sesuatu yang pantas kita dapat sebagai warga negara. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapat pendidikan, hak memilih dalam pemilu, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, setiap hak pasti ada pasangannya, yaitu kewajiban. Misalnya, kita punya hak untuk belajar, berarti wajib menghargai guru dan aturan sekolah. Kita punya hak untuk berpendapat, berarti wajib menghormati pendapat orang lain. Kita punya hak untuk dilindungi hukum, berarti wajib taat hukum juga. Jadi, hak dan kewajiban itu kayak dua sisi koin, nggak bisa dipisah. Banyak orang pengen dapet haknya, tapi lupa jalanin kewajibannya. Padahal dua-duanya harus seimbang. Contohnya, kita sering nuntut pemerintah buat kasih fasilitas umum yang bagus, tapi kita masih sering buang sampah sembarangan. Nah, kalau semua orang mikirnya gitu, siapa yang mau jaga negaranya? Intinya, jadi warga negara yang baik bukan cuma soal tahu hak kita, tapi juga sadar tanggung jawab kita. Nah, selanjutnya kita membahas demokrasi Pancasila. Demokrasi itu sendiri artinya pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi Indonesia punya gaya sendiri, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. Artinya, sistem demokrasi kita nggak meniru mentah-mentah dari negara barat, tapi disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya bangsa kita sendiri. Coba deh kita lihat satu persatu. Dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita belajar bahwa kebebasan harus disertai sikap beradab. Dari sila persatuan Indonesia, kita diingatkan bahwa kebebasan berpendapat jangan memecah belah bangsa. Dan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita belajar pentingnya musyawarah, bukan ego masing-masing. Jadi, demokrasi Pancasila itu bukan kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, hal ini kelihatan banget waktu pemilu. Kita bisa milih siapapun yang kita mau, tapi tetap dengan cara yang damai dan jujur. Demokrasi Pancasila juga menolak hal-hal politik kayak uang, ujaran kebencian, atau perpecahan gara-gara pilihan politik. Karena pada dasarnya, demokrasi yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling keras teriaknya, tapi siapa yang paling bijak dalam menghargai perbedaan. Kalau kita bisa jalanin itu, baru deh demokrasi Indonesia bisa benar-benar disebut demokrasi yang berkeadaban. Nah, biar demokrasi kita bisa jalan dengan baik, kita butuh yang namanya pendidikan demokrasi. Banyak orang mikir ini cuma urusan sekolah atau pelajaran, padahal lebih dari itu. Pendidikan demokrasi itu adalah proses kita belajar
jadi warga negara yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Coba kita pikir, dari hal kecil kita udah sering banget belajar hal-hal yang sebenarnya demokratis loh. Contohnya kayak waktu kita belajar antri, itu belajar menghargai hak orang lain. Waktu pemilihan ketua kelas atau OSIS, itu latihan partisipasi politik. Waktu kita diajarin buat diskusi atau debat dengan sopan, itu latihan berpikir kritis. Jadi sebenarnya pendidikan demokrasi itu ada di mana-mana. Tapi di era sekarang, tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap berpikir jernih di tengah arus informasi yang super cepat. Pendidikan demokrasi ngajarin kita untuk berani bicara tapi mau mendengar, berani berpendapat tapi tetap saling menghormati, kritis terhadap kebijakan tapi bukan asal nyinyir. Kalau kita punya sikap-sikap ini, demokrasi kita bakal kuat karena isinya warga yang cerdas dan gak gampang diprovokasi. Dan itu penting banget. Apalagi kalau kita mau menghadapi era post-truth yang jadi topik terakhir kita. Sekarang kita masuk ke era yang namanya post-truth. Post-truth itu istilah yang muncul sekitar tahun 2016 dan artinya adalah kondisi di mana fakta bukan lagi hal penting dalam membentuk opini publik karena orang lebih percaya pada emosi atau keyakinan pribadi. Contohnya, bisa kita lihat di media sosial. Kadang ada berita hoax yang viral banget, padahal faktanya salah besar. Tapi karena sesuai dengan apa yang orang mau percaya, ya akhirnya dianggap benar. Nah, itulah ciri khas post-truth, fakta kalah sama perasaan. Bahayanya besar banget karena di era ini orang gampang banget diadu domba cuma lewat berita palsu, stiker, atau potongan video. Akibatnya masyarakat jadi terpecah, gampang marah, gampang tersulut emosi, padahal informasinya belum tentu benar. Makanya di era post-truth ini kita harus punya literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Artinya, setiap kali kita dapat informasi, jangan langsung percaya, tahan dulu, cek sumbernya, baca dari beberapa media, dan lihat apakah logis atau enggak. Karena post-truth ini bisa jadi musuh besar demokrasi. Kalau rakyatnya gampang percaya hoax, gimana mau bikin keputusan yang bijak? Jadi, sebagai generasi muda, tugas kita cuma aktif di dunia digital, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Kata kuncinya adalah skeptis boleh, asal logis, kritis boleh, asal sopan. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas tadi, sebenarnya 4 hal ini tuh saling nyambung banget. Contohnya, hak dan kewajiban warga negara. Karena tanpa adanya hak dan kewajiban warga negara, gak ada demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah sistem kita yang mengatur gimana hak itu dijalankan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan demokrasi adalah proses yang bikin kita paham dan siap menjalankan sistem itu. Dan era post-truth adalah tantangan kita. Apakah kita benar-benar udah paham demokrasi atau masih gampang dipengaruhi emosi dan hoax? Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma mengerti konsepnya, tapi juga ngamalin dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil kayak menghargai pendapat teman, gak nyebarin berita tanpa cek,
aktif menyuarakan kebenaran, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Karena pada akhirnya, demokrasi yang baik bukan soal sistemnya aja, tapi tentang manusianya, tentang kita semua. Demokrasi yang sejati lahir dari rakyat yang beradab, berpikir kritis, dan punya hati nurani. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari generasi yang menjaga hak dan kewajiban warga negara, memperkuat demokrasi, dan bijak di era